Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang apa itu resolusi layar, laju bingkai dan laju bit, dan bagaimana sih penyesuaian di ketiganya agar video yang dihasilkan berkualitas tinggi dan maksimal. Yuk sambil menonton videonya sampai habis, jangan lupa di subscribe channel kita dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Cahaya Saputra. Dan jangan lupa like, comment, and share ke semua karena berbagi itu indah. Ya, langsung saja masuk pada penjelasannya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah masuk pada tampilan awal aplikasi KineMaster. Di sini saya menggunakan aplikasi KineMaster Diamond. Dalam proses akhir pengeditan, tentunya teman-teman selalu ditampilkan pilihan resolusi layar, kualitas gambar, bahkan tak jarang ada pilihan mengatur laju bingkai dan laju bit dalam proses penyimpanan video. Sebenarnya apa sih fungsi dari resolusi layar, laju bingkai, dan laju bit itu, serta bagaimana mengatur ketiganya untuk mengekspor video? Baik, di video ini saya akan jelaskan satu persatu dari ketiga istilah itu dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, resolusi layar. Sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan banyaknya jumlah piksel atau titik warna dalam satu layar dengan menggunakan perbandingan jumlah titik lebar dan jumlah titik tinggi dengan menggunakan satuan piksel. Dalam artian lain, istilah resolusi sering digunakan untuk menentukan kualitas gambar dan video. Sebagai contohnya, jika kita menonton konten YouTube, kita bisa memilih resolusi konten yang tersedia di sana, mulai dari 144 piksel hingga 1440 piksel tergantung pada jenis HP-nya dan kualitas HP-nya, teman-teman. Semakin tinggi resolusinya, maka semakin tajam dan bagus kualitas gambar atau video yang ditampilkan. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana standar internasional penulisan resolusi. Pada penulisan ukuran resolusi layar, standarnya menggunakan istilah lebar dikali tinggi. Jangan terbalik ya. Kalau teman-teman menemukan tulisan dengan resolusi 1280 dikali 720 piksel, itu artinya ada 1280 titik ke samping dan 720 titik ke bawah, sehingga bentuknya menjadi landscape. Sedangkan kalau sebuah resolusi tertulis dengan 720 dikali 1280 piksel, itu artinya ada 720 titik ke samping dan 1280 titik ke bawah, dan bentuknya menjadi portrait. Dengan penjelasan sederhana ini, tentunya kita akan paham fungsi dari resolusi itu sendiri. Yuk lanjut pada penjelasan yang kedua. Laju bingkai atau frame rate. Saat kita membuat video, kita menangkap ribuan gambar individu dalam urutan video. Gambar-gambar itulah yang dimaksud dengan bingkai. Frekuensi kemunculan bingkai-bingkai itu dalam jumlah waktu tertentu adalah laju bingkai. Laju bingkai mempengaruhi cara kita memandang gerakan dalam video. Ketika kita menangkap dan menampilkan hanya beberapa bingkai atau frame per detiknya, kita kehilangan beberapa detail gerakan. Akibatnya video akan nampak berombak. Di sisi lain, ketika kita menangkap dan menampilkan lebih banyak bingkai per detiknya, kita menemukan gerakan di dalam bidikan dengan laju bingkai atau frame rate yang lebih tinggi, sehingga gambar per detiknya terlihat lebih halus. Seperti halnya resolusi video, kecepatan bingkai mempengaruhi kebutuhan bandwidth. Konten video dengan frame rate yang lebih tinggi memiliki lebih banyak data untuk ditransmisikan daripada video dengan frame rate yang lebih rendah. Kita bisa melihat frame rate yang ditandai di bagian belakang resolusi video. Misalnya istilah 1080 pixel 30 mempresentasikan resolusi video 1080 dikali 1920 pixel dan frame rate-nya 30 frame per second. Ketika kompatibilitas frame rate tinggi dan peningkatan kapasitas bandwidth mencapai lebih banyak perangkat tampilan, kita dapat mengharapkan frame rate yang lebih tinggi untuk menjadi normal baru. Mungkin bisa dipahami, yuk lanjut pada penjelasan berikutnya. Laju bit atau bit rate. Bit merupakan unit terkecil dari semua data di dalam komputer. Kumpulan bit inilah yang menjadikan kita bisa melihat gambar, suara, teks, video di PC internet, smartphone, atau media digital lainnya. Jadi sederhananya, laju bit atau bit rate adalah banyaknya bit yang diproses setiap detik oleh sebuah file video ketika video itu diputar, dengan satuan kilobyte per second atau juga megabyte per second.
Dengan penjelasan ini kita lebih paham apa itu resolusi, apa itu laju bingkai, dan apa itu laju bit, sehingga kita lebih mudah dalam mengekspor video yang telah kita edit sebelumnya. Pada layar ini tersaji 3 istilah itu, yaitu resolusi, laju bingkai, dan laju bit. Dengan pilihan resolusi terendahnya yaitu 360 piksel, dan yang tertingginya yaitu 1440 piksel. Serta pilihan laju bingkainya dari yang terendah 12 frame per second dan 60 frame per second yang tertingginya. Dan berdasarkan resolusi dan kualitas video, maka sistem akan merekomendasikan laju bitnya 24 MB per second. Ini merupakan nilai bitrate maksimal dari tipe resolusi 1440 piksel atau 2K. Berdasarkan rekomendasi internasional, kalau kita memilih tipe resolusi 1440 piksel, maka laju bit minimumnya yaitu 16,00 MB per second. Kemudian nilai bitrate maksimumnya yaitu 24 MB per second. Untuk resolusi yang lainnya bisa kita lihat di tabel di samping. Kemudian bagaimana kalau kita mengatur laju bitnya ini terlalu kecil atau terlalu rendah dan terlalu tinggi? Apa yang akan terjadi di video? Tentunya kalau kita mengatur laju bitnya terlalu rendah, maka kualitas video akan buruk. Kemudian kalau kita terlalu tinggi di atas maksimum yaitu 24 MB per second, maka tidak ada perubahan terlalu signifikan dari video tersebut. Maka rekomendasinya kita ikutin nilai maksimum yaitu 24 MB per second. Nah, di sini semakin tinggi laju bitnya, maka semakin besar pula kapasitas video yang mau kita simpan. Ini yang rendahnya itu 27 MB. Kemudian kalau kita geser yang paling tinggi yaitu 257 MB. Tergantung kualitas ataupun editing video yang kita buat. Bisa mencapai 2 GB ataupun 3 GB. Bagi teman-teman yang mau bertanya, kalau ada kebingungan dari penjelasan kita, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like dan subscribe channel kita dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Cahya Saputra. Mungkin hanya ini yang bisa kita bagikan. Kalau ada teman-teman saran ataupun masukan dari channel kita, silahkan di komentar.